Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dedi Juara? Adik-adik, pernah membaca surat kabar ya? Dalam suatu surat kabar, kita tentunya pernah menjumpai suatu berita, editorial, artikel, maupun surat pembaca. Perlu diketahui bahwa artikel dan surat pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi surat kabar tersebut. Sedangkan berita dan editorial ditulis oleh orang dalam redaksi surat kabar tersebut. Berita berisi suatu fakta, editorial berisi suatu opini atau pendapat. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang teks editorial. Biasanya dalam surat kabar ya, itu ada atau terdapat suatu editorial atau istilah lainnya disebut tajuk rencana maupun opini. Editorial ditulis oleh orang dalam redaksi surat kabar tersebut. Biasanya yang menulis editorial itu redaktur surat kabar tersebut. Lalu, apa pengertian teks editorial? Editorial merupakan sebuah artikel ataupun opini yang berisi kupasan masalah. Masalahnya bersifat aktual atau terbaru, fenomenal, kontroversial, dan sedang menjadi sorotan di masyarakat. Biasanya, masalah atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebuah topik dalam teks editorial merupakan masalah yang sedang viral di masyarakat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana, ya, atau biasa juga disebut sebuah opini. Nah, dalam teks editorial itu tujuannya untuk menggiring opini publik terhadap suatu isu, masalah, peristiwa yang sedang berkembang atau sedang viral di masyarakat. Ya, pengertian sudah, kita lanjut ke struktur. Struktur teks editorial. Yang pertama ada judul. Tentu saja judul berada di paling atas, ya. Judul ini harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Setelah judul, ada isu. Nah, isu ini merupakan sebuah peristiwa, suatu masalah yang sedang menjadi viral, ya, atau kontroversial di kalangan masyarakat. Kemudian, setelah isu ada pendapat. Setelah menyampaikan isu yang menjadi sorotan dalam masyarakat, si penulis kemudian mengemukakan pendapatnya. Biasanya juga disertai bukti-bukti untuk mendukung opini atau pendapat penulis. Setelah itu, setelah masalah dikupas secara dalam, kemudian dicarikan solusi. Ya, biasanya pengarang tidak lupa membuat atau menyampaikan solusinya terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada simpulan. Simpulan di sini berisi penegasan kembali atas sikap Dewan Redaksi terkait isu yang ada. Biasanya simpulan ini letaknya di paling akhir sebuah editorial. Paham ya sampai di sini? Jadi struktur teks editorial itu ada 5. Yang pertama judul, kemudian isi, selanjutnya pendapat atau opini, selanjutnya solusi, dan yang terakhir simpulan. Yang selanjutnya, kaidah pembahasaan teks editorial. Yang pertama, editorial menggunakan ragam bahasa baku atau resmi. Artinya, bahasa yang digunakan dalam teks editorial itu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, editorial sering menggunakan istilah ilmiah seperti diprediksi, teknis, ya, diperkirakan, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya, isi editorial itu berupa opini atau pendapat penulis terhadap suatu permasalahan atau isu yang akan dibahas dalam editorial tersebut. Yang keempat, editorial menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini contohnya sebelum, sesudah, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi penguatan ya, kemudian penyebaban ya, karena, sebab, dan tujuan. Tujuan contohnya agar, supaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, editorial sering menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif di sini ditandai dengan verba atau kata kerja yang memiliki imbuhan di. Itu namanya kalimat pasif. Dan selanjutnya, editorial sering menggunakan verba aksi. Verba aksi artinya kata kerja yang menyatakan tindakan. Ya, contohnya membaca, menulis, memprediksi, memperkirakan, menangani, dan lain sebagainya. Ya, demikian pembahasan sederhana dari saya. Jika pembahasan dari saya bermanfaat, silakan bisa like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.